wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3 yang hebat. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak yang hebat, bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran Al-Quran Hadis. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis, pelajaran 7 surat At-Tin. Mari simak video berikut ini ya. Surat At-Tin merupakan wahyu Allah yang ke-28. Surat At-Tin merupakan surat yang diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan informasi bahwasanya penciptaan manusia, di mana manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya dan diberi akal pikiran untuk mengembangkan diri. Kemudian sekarang kita akan baca bareng-bareng surat At-Tin. Setelah itu diartikan satu persatu seperti biasanya. Kemudian Bu Eva akan terangkan per ayatnya. Maksud dari buah tin ialah kebun buah tin, tempat di mana Nabi Adam setelah turun dari surga memakan daun. Nah, daunnya itu termasuk daun dari pohon tin tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwasanya tempat di mana Nabi Ibrahim atau Nabi Isa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wazaitun artinya dan buah zaitun. Buah zaitun ini bisa diartikan sebagai kebun buah zaitun atau bisa diartikan sebagai pohon zaitun, di mana pohon tersebut Nabi Nuh bertemu dengan merpati setelah terjadi banjir. Ada juga yang menerangkan bahwasanya tempat di mana Nabi Isa dan Nabi Ibrahim menerima wahyu. Kemudian kita akan bahas, di sini kan diterangkan bahwasanya Allah bersumpah dalam 4 hal. 4 hal itu watin, buah tin, wazaitun, buah zaitun, waturi sinin, demi bukat Sinai, wahadal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman. Di mana 4 hal tersebut ada yang mengatakan bahwasanya ini mengatakan tentang tempat yang mulia. Ada juga yang mengatakan bahwasanya hanya 2 tempat tersebut, dan juga ini watini wa zaitun ini dikatakan karena yang keduanya adalah tempat, jadi watini wa zaitun dikatakan juga sebagai tempat atau bisa diartikan sebagai kebun atau pohon. Ayat kedua, waturi sinin. Waturi sinin artinya dan demi bukit Sinai. Demi bukit Sinai atau gunung Sinai ini tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ketiga, hadzal baladil amin. Wahada dan demi al-baladi negara al-amin yang aman. Wahadzal baladil amin artinya dan demi negeri Mekah yang aman. Kota yang aman atau yang dimaksud dari negeri Mekah yang aman ini adalah kota Mekah, di mana man dakhalahu kana aminan. Siapa saja yang masuk ke kota Mekah seharusnya dia merasa aman. Dan juga di mana di kota Mekah ini merupakan tempat di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Jadi 4 hal tersebut itu menerangkan bahwasanya tempat di mana nabi-nabi Allah menerima wahyu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad artinya sesungguhnya, khalaqna kami telah menciptakan, al insana manusia, fi pada, ahsani bagus atau baik, taqwim bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Allah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, atau manusia diciptakan secara sempurna untuk apa? Untuk tujuan penciptaan Allah. Di mana manusia diciptakan sempurna baik jasmani maupun rohani untuk menerima dan melaksanakan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi secara sempurna atau wahyu yang disampaikan kepada Nabi. Jadi manusia diciptakan secara sempurna itu untuk menerima dan melaksanakan tuntunan dari Allah. Tadi kan ayat 1 sampai 3 kan menerangkan bahwasanya tempat di mana Nabi menerima wahyu.
Kemudian kita sebagai manusia yang akan makhluknya Allah, kita diberikan secara sempurna untuk menerima dan melaksanakan wahyu tuntunan dari Allah. Kemudian Nabi juga kan berasal dari manusia, oleh karena itu manusia juga diciptakan secara bentuk sebaik-baiknya. Radadnahu asfala safilin. Kemudian radadnahu, kami kembalikan dia asfala safilin, tempat yang serendah-rendahnya. Radadnahu asfala safilin, artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Maksudnya ketika manusia terpisah dari rohani, jika dia hanya mementingkan fisiknya saja, rohani itu terpisah dari hatinya, akal pikirannya, dan dia hanya mementingkan fisiknya saja, contoh makan, minum, dan berdandan saja, tidak mementingkan keimanannya, maka dia kelak akan ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Paham ya anak-anak? Selanjutnya ayat ke-6. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina, kecuali orang-orang amanu, beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, falahum, maka bagi mereka ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tidak terputus atau tiada putusnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, artinya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka pahala bagi mereka pahala yang tidak ada putusnya. Maksudnya ialah setelah Bu Eva tadi tentang asfala safilin, ditempatkan ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya, atau pahala yang tidak disebutkan, atau orang yang tidak pernah menyebutkan pahala-pahala atau tidak pernah menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama artinya dan siapakah yukadzibuka mendustakan, ba'du setelah, biddin hari pembalasan. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah kamu yang mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan itu? Maksudnya ialah, bukankah Allah telah menjelaskan segala bentuk kebaikan dan balasan bagi setiap perbuatan juga? Kemudian Allah juga menerangkan tentang bagaimana manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Maka, siapakah yang bisa mendustakan tentang hari kiamat atau hari pembalasan itu? Selanjutnya, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Alaisa artinya bukankah Allah biahkamil hakimin, hakim yang seadil-adilnya. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Artinya ialah Allah ialah yang paling bijaksana di antara yang bijaksana. Allah yang paling adil di antara yang paling adil dalam memberikan ganjaran. Kemudian Allah juga yang paling baik di antara yang baik yang memberikan hukuman. Setelah surat At-Tin biasanya kita membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin, yang artinya ialah benar, saya bersaksi bahwa, atau saya mengakui bahwa Allah yang memberi keputusan. Selanjutnya kita akan baca satu persatu ayat dan artinya. Langsung ayat arti, nanti kemudian Bu Eva terangkan isi pokok surat At-Tin. Oke, surat At-Tin merupakan surat yang ke-95. At-Tin artinya buah tin. Kita akan membaca satu persatu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi bukit Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya.
Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka siapakah yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan setelah adanya keterangan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Penjelasan surat. Surat ini menyebutkan 4 tempat istimewa, yaitu Bukit Tulisin, kota Mekah, dan juga kebun-kebun buah Sinai. Atau ini kalau di sini menyebutkan Baitul Maqdis, di mana tempat tersebut diturunkan wahyu kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. At-Tin artinya buah tin. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Surat At-Tin diturunkan di kota Mekah, maka termasuk golongan surat Makkiyah. Kata At-Tin diambil pada ayat ke-1, Wattini wa zaitun. Jadi diambil dari Wattini, itu diambil pada ayat ke-1. Surat At-Tin diturunkan sesudah surat Al-Buluj. Kemudian surat At-Tin merupakan urutan surat ke-95. Isi pokok dari surat At-Tin yang pertama ialah menceritakan tentang bentuk kejadian manusia, di mana Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, baik secara rohani maupun jasmani. Yang kedua, di mana akan dijadikan orang-orang yang amat rendah atau manusia jika tidak beriman dan beramal soleh, karena kemuliaan terletak pada iman yang kuat dan amal soleh. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan ilmunya bermanfaat ya. Kalian harus tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.